Pak Ustadz, apa yang terjadi sih? Apakah Allah tuh marah dengan manusia atau Allah tuh tidak membenci manusia? Karena kan sepanjang hidup nih Pak Ustadz ya, kita tuh selalu ditemani nabi-nabi nih. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi ini, banyak sekali. Ada 124.000 nabi. Ada 25 nabi besar. Kenapa setelah Nabi Muhammad, kita nggak ditemani lagi nabi? Apakah Allah marah dengan kita atau bagaimana nih Pak Ustadz? Bukan. Kita pernah singgung di pertemuan Quran sebelumnya. Kita ini di akhir zaman, Dok. Umur dunia ini sudah terlalu tua. Kita ini generasi manusia yang kesekian. Antara kita sama Nabi Adam ini, Nabi Adam itu diprediksi turun di bumi itu sekitar 5.800 tahun sebelum Masehi. Kalau kita sekarang tahun 2026 Masehi, berarti dinolkan dulu itu, 2026, baru mundur lagi 5.800. Hampir 8.000 tahun. Nah, ini sudah sangat panjang, sudah sangat tua. Dan manusia yang sama, cuma keturunan saja gitu ya. Kita sudah pada akhir zaman. Dan memang sudah tidak membutuhkan lagi Nabi. Sudah cukup dengan ajaran Nabi terakhir ini. Dan kita sudah menjelang hari kiamat. Sudah begitu. Kenapa kita nggak dituntun sampai hari kiamat? Karena sudah ada panduannya. Bukunya sudah jelas Al-Quran. Dan otentik 1.400 tahun akan sama semua ayatnya. Sama nama surahnya, sama terjemahannya. Dan begitu luar biasa ulama menjaga Al-Quran tersebut. Dan turun-temurun sekarang dengan berbagai macam bahasa. Hampir semua negara sekarang punya terjemahan Al-Quran. Dan sama semua. Tidak akan ada kita temukan beda di bahasa Perancis dengan bahasa Inggris, dengan bahasa salah satu dari bahasa Afrika misalnya, atau bahasa Indonesia. Sama semuanya. Oke. Ya. Begitu juga dengan hadis-hadis Nabi SAW. Itu sangat dijaga oleh para ulama. Betul-betul dalam ilmu hadis, Dok, yang untuk menyampaikan apa yang Nabi SAW sampaikan itu dibutuhkan kesohihan matan, kesohihan sanad, sama kesohihan matan. Apa itu? Sanad itu orang yang menukil, Dok. Misal A meriwayatkan dari B, gurunya, B dari C dari sahabat Nabi dari Nabi Muhammad SAW. Ini namanya sanad hadis. Ini harus semuanya orang terpercaya. Betul-betul diketahui di masa hidupnya ada ulama yang merekomendasikan, ada murid-muridnya yang dikenal, gitu kan? Dan memang dia terkenal punya banyak ilmu agamanya luas, banyak fatwa, ada buku-buku dan segala macam. Nah seperti itu. Dan ada yang kedua, kesahihan matan, isi penyampaian Nabi. Itu harus benar. Itu dijaga betul sampai sekarang otentik semuanya. Jadi kalau ada yang mulai menyimpang, di sanadnya ada satu orang pendusta, tadi yang meriwayat hadits itu, atau ada orang yang lemah hafalannya, itu bisa turun derajatnya, bahkan bisa ditolak.